أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وارزقنا فهما استقاما إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufiknya, atas segala limpahan hidayah dan taufiknya dapatlah kita berkumpul di dalam masjid ini. Salawat dan salam semoga tercurah terus menerus kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Masih lagi membicarakan tentang adab berjalan. Pada Senin yang lalu kita membicarakan tentang adab berjalan. Yang pertama, bila hendak berjalan turun daripada rumah, melangkahkan kaki itu napa kaki napa nang dilangkahkan bedahulu kaki kiri. Nah, bila hendak masuk rumah hanya kaki kanan. Sama aja tadi bila pian kena turun daripada masjid ini kaki kiri bedahulu nang dilangkahkan. Kena pas tadi kan masuk masjid, nah masuk masjid itu kaki kanan. Nah, pian tadi mulai rumah terperhatikannya kah? Nah, mulai rumah melangkahkan kaki muruk sandal lah, mulainya kaki kanan lah muruk sandal. Nah, sudah tapuruk keduanya lalu hendak melangkah, napa nang dilangkahkan bedahulu kaki kiri bedahulu melangkah bila turun daripada rumah. Hendak ke masjid masuk kaki kanan. Kina turun daripada masjid kina kaki kiri nang melangkah bedahulu tapi muruk sandal kaki kanan bedahulu. Kina sampai ke rumah, masuk ke rumah kira-kira di pelataran kan atau di watun kan ngarannya itu kaki kanan. Jadi ngatakan bila masuk rumah kaki kanan, bila keluar rumah kaki kiri. Bila masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Bila masuk WC hanyar kaki kiri. Bedahulu keluar WC kaki kanan. Nah, itu. Nah, waktu pemulaan melangkah nih itu napa bacaannya? Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, sudah kita bicarakan Senin kemarin. Membaca doa itu, membaca doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika sidin hendak tolak keluar dari rumah tolak. Dan berjalannya itu adabnya jangan cepat, jangan juga lambat. Nang kayak pengantin lambat benar berjalan pengantin dah. Kenapakah jadi pengantin ini lambat berjalan? Kira-kira orang kalau hendak melihat minta lalu laju kena kada tapi melihat orang. Kita lain pengantin ini jangan cepat, jangan lambat, sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu pertengahan. Kada cepat, kada lambat. Jangan terlalu mengobot, jangan terlalu juga lambat, pertengahan. Dan juga Jesiden mungkin mau ulangi yang minggu tadi nah. Berjalan itu jangan memakai sebelah sandal. Seandainya paget sebelah sandal lalu dijinting sebelah, dijinting dipakai itu kada beradab. Pacul aja keduanya. Jinting keduanya pakai tangan, kena sampai di rumah hanyar dijahiti sandal. Masih sayang ya sandal, tapi mencapal tuh ada orang dijahiti lah, capal tuh
Eh, Jangan memakai sabalah sandal aja, kan kita dua balah, kalau sepasang tuh dua balah. Janganlah kalian itu memakai sepasang sandal, hendaklah dipakai keduanya, atau misalnya kada kawa dipakai keduanya sebelah aja, kawa dipakai baik pacul keduanya, itu ujar Nabi. Bila orang berjalan sabalah sandal aja itu kada badep, apakah kita paling sandalnya. Kada badep kan masalah sandal aja nih, gitu kita sudah diatur dalam agama, tinggal mengamalkan aja lagi. Kemudian sambungannya, wa alla tatamayala yaminan wa shimalan. Janganlah kamu itu berjalan ujar sidin pinah bemiring ke kanan, bemiring ke kiri, nang kayak orang mabuk. Kayak orang mabuk sempoyongan berjalan. Kita kada mabuk ke nenek, jangan pinah berjalan ke kanan ke kiri, kayak orang nang beigal itu berjalan. Itu kada badab kadida oleh wala takhtira biyadaika kibran wa ujban. Janganlah engkau lambaikan kedua tangan engkau itu karena sombong dan karena ujub. Kita melambainya itu biasa aja ya lah. Biasanya kita batis melangkah, tangan melambai bila berjalan tuh. Jangan dong terlalu lain, misalnya bubuhan nang abri, bubuhan polisi nya latihan dasar kayak itu latihannya. 1, 2, 3 tangannya melambai gitu loh. Kita lain juga polisi, lain juga abri ini. Biasa aja melambainya itu kan, melambai lo tangan bila kita berjalan tuh, bergerak tangan. Jangan terlalu jadi. Ini yang kita bicarakan nih akhlak atau adab. Termasuk ilmu fardu ain dituntut. Wa bil hadis nazara sallallahu alaihi wasallam ila Abi Dujanah wa huwa yatabakh taruh baina as-saffaini fi Uhudin faqala inna hadhihi misyatun yubghiduha Allah illa fi hadzal makan. Dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memandang kepada Abi Dujanah. Abi Dujanah ini ada seorang sahabat Nabi, yang mana Abi Dujanah ini dia berjalan beragak di antara dua saf perang di peperangan Uhud. Jadi para sahabat kaum muslimin ini sudah diatur Rasulullah, ini safnya sudahnya orang berperang tuh, safnya itu bila bujur mengatur insyaallah kada kawa dimasuki oleh orang kafir. Makanya yang pertama Rasulullah itu mengatur saf. Pertahanan kaum muslimin ini diatur safnya supaya kuat, walaupun sedikit orang kafir banyak di peperangan, orang Islam sedikit, tapi kalau pengaturannya strategi perang kayak orang tuh, pengaturan safnya ini bujur, pas insyaallah menang di peperangan. Ini Rasulullah meratakan saf di antara kaum muslimin. Kita sekarang kan tidak lagi perang, kita meratakan saf di dalam sholat berjamaah. Kadang-kadang lalakian dipadahkan sekali, paling sekali itu aja, isoknya ranggang pulang safnya. Babinian tahu amlong ada mana di belakang. Safnya itu batis sama batis itu basampok. Sembahyang berjamaah batis sama batis basampok. Kemudian bahu sama bahu basampok. Ini kadang-kadang safnya itu ranggang kawa dibuati seekong orang, kosong di situ. Iblis masuk mengganggu kepada orang-orang yang sembahyang. Iya nang, timbul imamnya kada ingat membaca ayat kah atau lupa ayat, padahal hafal lagi di rumah. Sekali di masjid jadi imam hilang hafalan, gara-gara apa? Gara-gara di antara makmum itu ada sholatnya kada pas safnya. Padahal ulun setiap hendak sembahyang tuh jarun subuhakum wa inna taswiyatas suhuf min tamamis shalah. Ratakan, luruskan shaf.
karena bila rata lurus shaf itu termasuk daripada kesempurnaan sholat berjamaah. Nah, cuman ngertikah kadakah atau maasikah kadakah atau ngali diatur. Kalau Rasulullah di dalam peperangan sidin meratakan shaf. Di ketika sembahyang meratakan shaf ya, bahkan Sayyidina Umar meratakan shaf itu dalam sembahyang sidin jadi imam dengan pedang. Dengan pedang sidin. Ayo siapa ada rata no timpas misalnya dah. Kita di dalam kayak itulah. Sayyidina Umar tegas dalam masalah hukum agama. Jadi nang bujurnya itu sunnah Rasulullah nang di akhir zaman ini kadang-kadang kita kada ta'amalakan, kada terperhatikan salat berjamaah itu soknya ranggang, padahal disuruh batis kita lawan batis kawan dihiga itu tak sampuk, bahu kita dengan bahu kawan dihiga itu tak sampuk nih, dihiga mahiga ini tak sampuk, tak gatuk, soknya rata, batisnya rata kan. Nah itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, shaf. Jadi di suatu ketika di peperangan Uhud ada seorang sahabat namanya Abu Dujanah. Dia ini berjalan kayak beagak di antara dua shaf. Kemudian Rasulullah mengomentari, sesungguhnya Abu Dujanah itu berjalan. Inya itu berjalan yang dimurkai Allah kecuali pada ini tempat. Artinya di peperangan ini kada apa-apa inya berjalan nang kayak itu. Tapi kalau di selain peperangan berjalan biasa itu disari ke Allah Taala berjalan nang kayak itu, berjalan beagak neto. Kada beadab. Tapi kalau di peperangan ini ujar Rasulullah inya itu kada apa-apa. Abu Dujanah itu berjalan kayak itu. Memang kita di peperangan itu disuruh berjagau. Menampakkan kegagahan. Bahkan misalnya orang nang sudah tuha bahuban talakian perang tulah binian itu bagian di rumah aja biasanya. Talakian nang perang itu ada juga kai-kai umpat perang tapi sidin bahuban disuruh menyamir rambutnya supaya hirang kada kelihatan hubannya. Kenapa? Sebab supaya musuh itu kada menyangka inya itu sudah tuha. Anum masih hijau, masih itu rambutnya. Tapi kalau misalnya rambutnya putih, aja kain itu timpas semati ya sudah jadi orang kafir nih. Kalau di peperangan itu kita disuruh begagah, disuruh kayak Anum, nang kayak Abu Dujanah tadi ya di peperangan ujar Rasulullah. Ini Abu Dujanah ini kada apa-apanya di peperangan ini berjalannya kayak bagak. Tapi kalau selain peperangan itu kada boleh orang berjalan nang kayak itu. Pokoknya jadi kita ini kan ada lagi peperangan ya Allah. Negara kita ini darul aman, negeri aman, bukan darul harb, bukan negeri peperangan, bukan. Kita ini negara aman. Kita ini perang memerangi hawa nafsu aja lagi. Tapi ada sebagian orang yang mengartikan jihad itu satu aja artiannya perang. Sehingga mereka itu berbuat apa orang tuh ini berbuat kerusakan dengan membom, mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan agama Islam. Jangannya nang inya membom nito atas agama nang lain ini kada apa mulah agama sendiri kada apa nih mencatut agama Islam, mengatasnamakan Islam. Padahal sebenarnya memburukakan Islam di mata dunia. Sehingga orang-orang barat, orang-orang kafir mengatakan Islam itu agama teroris. Padahal Islam itu kada teroris, orangnya nang teroris. Islamnya bujur aja. Cuman orang ini memaham agama itu salah. Jihad itu katanya perang aja sebuting, padahal jihad itu banyak. Seseorang yang menuntut ilmu agama mulai rumah tadi ke sini itu bukan jihad. Seperti jihad fisabilillah sehingga dia kembali ke rumahnya. Itu Rasul mengatakan jihad. Seorang perempuan yang melahirkan anaknya, perempuan daripada umat Nabi Muhammad melahirkan anaknya, itu ujar Rasulullah jihad juga. Jihad tuh
mengeluarkan umat Nabi Muhammad dari rahim kada kegampangan. Sehingga ganjarannya syahid kalau mati hal keadaan beranak atau masih nipas. Jihad juga ngarannya. Seseorang yang berbakti membahagiakan kepada mama abahnya itu jihad juga ngarannya. Kemudian seorang suami keluar rumah untuk mencari nafkah yang halal untuk anak dan istrinya, jihad juga ngarannya. Banyak jihad itu, tadinya perang aja sebuting. Nyamannya kalau kita memaham agama itu bujur, jihad juga ngarannya. Sehingga dulu Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ada beisi kawan namanya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Syekh Abdul Somad Palembang, orang Sumatera. Kawan sidin mengaji di Mekah. Pas sudah pulang kampung masing-masing berjuang di kampungnya masing-masing menyebarkan ilmu. Kan di zaman itu, di zaman penjajah Belanda, di zaman perang, di zaman jihad, di suatu ketika Syekh Abdul Somad Palembang mengirim surat kepada Datuk Kalampayan. Isi surat itu mengajak, ayo mari kita sama-sama jihad fi sabilillah melawan penjajah Belanda. Apa jawaban surat daripada Syekh Muhammad Arsyad? Di dalam surat itu Sidin menjawab, minta maaf wahai teman, wahai kawan. Aku memilih jihad mengajarkan ilmu agama kepada anak cucuku dan masyarakat Banjar. Itu Datuk Kalampayan. Apakah Datuk Kalampayan itu kada alim? Alim benar orangnya, wali benar, soleh benar, tapi Sidin memilih jihadnya, jihad menyebarkan agama Islam, menyebarkan ilmu agama. Bahkan itu lebih hebat daripada jihad fi sabilillah. Nyaman kalau pian duduk di sini duduk sini, nyaman benar jihad fi sabilillah yune daripada perang. Sakit awak, beluka-luka awak. Itu Datuk Kalampayan itu. Dan di suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sidin setelah bulik daripada peperangan dengan para sahabat. Sidin zaman Sidin kan Sidin ngajak perang. Bulik daripada peperangan, Sidin mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat, kita ini kembali daripada jihad kecil menuju jihad besar. Kemudian sahabat nanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan jihad kecil? Apa yang dimaksud dengan jihad besar? Ujar Rasulullah, jihad kecil, ya tadi kita berperang di peperangan melawan orang kafir tadi, jihad kecil. Nah, jihad besar itu ujar Rasulullah melawani hawa nafsu. Nafsu itu musuh kita terbesar. Itu kita melawani hawa nafsu, itu jihad besar. Ujar kawan, ayo kita tolakan ke masjid. Nampak jan mengaji ilmu agama pada dengar. Jadi jangan diajak nih. Koler aku aja. Kamu aja berdulu aja. Nah, koler itu nafsu. Dilawani nafsu itu, dipaksa untuk ikut ke masjid untuk menuntut ilmu agama, itu melawani hawa nafsu, itu jihad besar. Jihad juga ngarannya. Bahkan lebih hebat daripada orang berperang fi sabilillah. Ayo ujar abahnya menggarak mamanya, ayo kita sembahyang subuh berjamaah di awal waktu, misalnya di rumah ngantuk lagi jawabannya, kayaknya jegin ya masih orang ya hayu kayum lagi di masjidnya. Nah, itu kan nafsu hendak guring itu musuh. Kita lawani nafsu itu, kita karasi nafsu itu, bangun subuh, sholat di awal waktu, itu naranya jihad juga, jihad besar melawan hawa nafsu itu. Banyak kayak lagi asalnya koler beribadah, asalnya koler menuntut ilmu, dipaksa untuk rajin beribadah dan rajin menuntut ilmu, itu jihad besar. Kadanya perang aja, sehingga mereka itu meledakkan bom kan. Nang kadanya orang kafir aja, nang kada kan tujuan buahnya itu orang kafir, kira-kira orang kafir, orang-orang bule
yang baelang atau berjalan ke Indonesia, inya kan kada hendak berperang. Kalau orang kafir itu hendak piknik aja, misalnya hendak napa wisatawan asing itu namanya kafir zimmi, bukan kafir harbi. Ini ada beda bu. Kafir zimmi lawan kafir harbi. Orang kafir zimmi ini orang kafir yang inya bagana di negara di situ orang banyak Islam, inya di situ kada hendak perang, kada hendak bailang aja wisatawan asing itu kada. Itu dilindungi oleh negara, keamanannya itu dilindungi oleh negara. Nah, di zaman Rasulullah di Madinah itu kadanya orang Islam aja, nah magana di Madinah orang Yahudi ada, orang Nasrani ada, tapi Rasulullah kada mengganggu orang itu. Bahkan Rasulullah melindungi orang kafir yang begana di Madinah daripada orang Yahudi dan orang Nasrani. Ujar Rasulullah, man azazimiyan faqad azani. Siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, orang kafir yang hidup di bawah perlindungan orang Islam, siapa mengganggu orang kafir berarti dia mengganggu aku. Nah, itu kafir zimmi. Nah, kira-kira bubuhan boleh yang berwisatawan ke Indonesia misalnya ke Bali, itu kafir zimmi, orang kafir yang dilindungi oleh negara keamanannya. Adapun kafir harbi, iya nang bahari penjajah Belanda itu kafir harbi, menjajah kita, memerangi kita, dan kita pun melawan. Kita nih orang Islam nih boy kada mau berdahulu. Inya orang kafir berdahulu nang memerangi kita, hanya kita melawan kada mau kita. Inya berana aja kita memeranginya, itu salah. Nah, misalnya wisatawan asingnya ke Indonesia berpikir lalu diandaki bom itu meledak mati inya. Nang mati ini kada orang Islam aja, kada orang kafir, orang Islam mati juga. Kan di situ ada orang Islam, ada orang kafir. Nah, orang kafir ini bila matinya apa? Masuk mana ya? Masuk neraka. Nah, ada ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah, bertanya kepada seorang teroris yang mengatasnamakan Islam, yang mengatasnamakan jihad, yang ketujuh membom di tempat umum. Ujar ulama kita, wahai fulan, kan kamu tuh meledakkan bom, ada nang orang kafir mati, ada orang Islam mati. Orang Islam kan selama ada imannya mati kan, nya masuk surga ya Allah. Tapi kamu tuh tetap berbuat zalim, membunuh orang, tidak bersalah. Nih masalahnya orang kafir ini kan orang kafir yang kamu bom, misalnya orang bulik yang kamu bom itu dia mati. Aku tanya sama kamu, dia mati masuk apa? Katanya masuk neraka. Ya Allah, orang kafir dibom mati masuk neraka. Kalau begitu kata ulama ini, kamu itu tidak ada bedanya dengan iblis. Apa tujuan iblis? Iblis itu tujuannya supaya manusia ini mati masuk neraka. Mati kada beriman, mati masuk neraka. Itu tujuan iblis. Berarti kamu itu sama lawan iblis. Alangkah baiknya kata ulama itu, orang-orang kafir itu jangan kita bunuh, jangan kita bom, tapi kita dakwahi dengan lemah lembut. Kita perkenalkan tentang Islam, tentang keindahan Islam. Nah, sehingga mereka itu terpikat dengan Islam, terpesona dengan akhlak orang Islam, sehingga mereka itu masuk ke dalam Islam, masuk Islam. Bila masuk Islam mati masuk surga. Kamu nyenenginya orang kafir dibom mati masuk neraka, berarti kamu sama lawan iblis. Nah, iblis itu dia visi dan misinya dia sebanyak-banyaknya hendak membawa manusia ini masuk ke dalam neraka. Sebaliknya Rasulullah sebanyak-banyaknya sini itu hendak membawa orang ini masuk ke dalam surga. Nah, kalau begitu kamu tidak ada bedanya dengan iblis. Seandainya bang kita orang kafir itu kita dakwahi secara lemah lembut, jangan kasar. Nah, sehingga mereka itu terpesona dengan keindahan Islam. Oh kayak itu kayak Islam itu, oh kayak itu kayak ajaran Islam itu, oh kayak itu kayak santunnya indahnya Islam itu. Sehingga mereka itu dengan hatinya
ia menyadari bahwa Islam itu agama yang benar, sehingga mereka itu masuk ke dalam Islam. Kayak itu kalau dakwah Rasulullah kayak itu, Rasulullah itu tidak pernah jahat kepada orang kafir. Bahkan sudah kalau rancangan ceritakan orang Yahudi sidin suapi dengan roti, sehingga orang Yahudi itu akhirnya masuk Islam walaupun Rasul sudah wafat. Menyadari bahwasanya Nabi Muhammad itu punya akhlak mulia yang aku sumpahi setiap ternyata dia memberi makan aku roti, masuk Islamnya. Ada juga seorang Yahudi nang bagana di rumah Rasulullah. Orang Yahudi sudah kalau misalkan orang Yahudi itu orang kafir bagana di rumah Rasulullah, Rasulullah tidak pernah menghina, tidak pernah menyakiti, bahkan makan juga di rumah Rasulullah. Ketika orang Yahudi itu sakit garing hendak meninggal dunia, diajak Rasulullah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Lalu orang Yahudi ini tadi memandang kepada abahnya di situ kalau meminta isyarat kepada abahnya, artinya Allah ini nuruti Muhammad kah, nuruti pian kah? Lalu abahnya tadi mengatakan tasarah aja ikan turuti Muhammad, karenanya itu orang baik. Lalu menuruti Nabi Muhammad, akhirnya dituntut Nabi Muhammad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan akhlak, bukan dengan kekerasan, bukan dengan peledakan bom atau menteror orang sehingga mengganggu keamanan negara. Teroris itu, jadi setiap agama itu tidak dibenarkan dalam seluruh agama, terutama agama Islam. Akhirnya apa? Agama Islam itu sendiri tercoreng. Dipadahkan orang agama teroris, dipadahkan agama jahat, padahal orang nang kada tapi paham lawan Islam. Sebenarnya Islam itu kada kaya, Islam itu indah, menjunjung tinggi toleransi kepada orang kafir sekalipun kada jahat. Wabil hadisil akhar bainama rajulun yamshi fi hulatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun ra'sahu yakhtaru fi misyatihi idh khasaballahu bihi fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Ini kita masih membicarakan tentang adab bajalan itu jangan terlalu bina kayak orang jagau bajalannya. Disebutkan dalam hadis ada seorang laki-laki ujar Rasulullah, dia berjalan memakai pakaian yang indah. Kita ada dilarang memakai pakaian yang indah itu, bahkan disuruh innallah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan ketujuh dengan yang indah-indah. Bahkan kita mau ikut maulid disuruh memakai pakaian yang indah, tapi kada bagak malah karena mentauzimkan Rasulullah. Hendak tolak urunan, hendak tolak pengajian disuruh pakai pakaian yang indah. Kadanya nang ke kondangan aja pakai, atau ke pasar aja pakaian yang indah, enggak. Kita beribadah disuruh memakai pakaian yang bagus, yang indah. Tapi dengan satu syarat, janganlah ujub hati kita, jangan bagak lawan orang, jangan magaki orang, tapi semata-mata mensyukuri nikmat Allah Taala. Isi pakaian yang indah dipakai, mensyukuri, dipakai lah amun bagana di lamari itu ada mensyukuri, namanya kada dipakai. Tapi ada seorang laki-laki dia memakai pakaian yang indah yang membuat ujub dirinya, yang membuat kagum dirinya. Murajjilun ra'sahu, besoroi rambutnya, berarti seorang laki-laki ini besoroi rambutnya, meaning macam-macam kan kita nih perkembangan zaman. Ada bahari gaya rambut tuh nang kaya babalah, nang kaya Andilau. Yang tahu Andilau, artis nanu Cina bahari. Kubuhan, dikecen, jetle, Andilau nama balah. Batu aja di zaman Premos, orang prian tahu lah Premos. Premos tuh lakinya Jihan Pahera. Artis sinetron bahari ada rambutnya mencungit gitu. Nah, batu ada pulang di zamannya Tomeng Se. Tahu lah biar Tomeng Se, artis Korea nang rambutnya ingin sini. Nuruti juga beban anak muda kita. Ada juga nang mining benar jembul, sehingga seandainya lalat tadi sir ninjar benar miningnya. Kada papa besuruh itu, kada papa, asal jangan ujub di hati, asal jangan merasa seorang pemungasnya, peharatnya.
Rasulullah pun sidin besuroi sidin ke mana? Berarti zaman Nabi itu sudah ada suroi. Rambut Rasulullah tuh agak panjang sedikit sehingga menutupi sepanggal daun telinga, agak gondrong sedikit. Tapi sidin rapi rambut sidin. Sidin itu rambutnya hilang, rambut orang Arab tuh hilang dan agak bergelombang. Hilang agak kada ikal kada kujur kada. Kan kita kan ada ikal ada lurus, sidin bergelombang. Sidin besuroi juga. Nah, rapi orangnya besuroi. Besuroi, membawa suroi itu kemana-mana membawa suroi. Orangnya rapi. Yakhtalu fi misyati, ada seorang laki-laki tadinya besuroi rambutnya. Kemudian dia pokoknya beagak pada berjalannya, beagak karena ujub tadilah. Nah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dirinya ke dalam bumi sehingga dia terkubur di dalam bumi dan berteriak menjerit di bumi sampai hari kiamat. Nah, gara-gara beagak tadi. Beagak sombong lah. Beagak sombong. Jadi ada bedanya lawan Nabi Muhammad sidin besuruh juga supaya kelihatan bagus, kelihatan elok. Lain misalnya beagak pokoknya besombong itu nang dicela. Kalau kopina ditelan bumi. Nah, ditelan bumi. Nang kayak si Qarun di zaman Nabi Musa ada ngarannya Qarun ngolong. Nang banyak benar berisi harta, asalnya Qarun ini bae fakir, miskin benar. Orangnya pak ibadah. Miskin pak ibadah. Lalu datang kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, ulun ini fakir miskin, tolong doakan ulun supaya ulun ini sugih. Lalu didoakan Nabi Musa. Akhirnya sugih Qarun ini. Pas sudah sugih kada tapi lagi beribadah malah sombong dengan kasugihannya. Sugih benar Qarun tuh banyak berisi toko. Kunci tokonya itu karung, berpuluh-puluh karung kuncinya aja dibawa oleh unta. Untanya berpuluh-puluh pulang. Ini unta banyak beratus-ratus unta membawa kunci tokonya aja, kunci toko. Berarti tokonya tuh banyak benar. Lalu datang perintah daripada Nabi Musa, datang perintah kepada Qarun untuk membayar zakat. Kan dipintai zakat. Lalu Qarun itu berucap, apa pulang nang ini zakat nih kisahnya nih. Ini hasil unda, ada hubungannya lawan nyawa. Nah, ini sombong, merasa punya harta, kadang mau berzakat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dirinya dan hartanya ke dalam bumi. Sehingga jurang bila tetamu misalnya Intan Permati dengan harta karun jurang. Itu karun. Sambadannya harta karun bila ada misalnya tetamu kotak. Misalnya harta mencangkul memukar-mukar kan rumah ada misalnya menapung lalu ada kotak kayaknya di dalamnya intan permata atau emas harta karun jar. Nah, itu kisahnya jar karun berisi harta bari zaman Nabi Musa karena kada mau berzakat sombong dengan hartanya mengaku inya berusaha kadida hubungannya hartaku ini lawan Tuhan nya. Ini hasilku surang, hasil keringatku surang kadida hubungannya lawan Tuhan. Pada Tuhan memberi kalau hakikatnya lalu Allah Ta'ala menenggelamkan dia dan hartanya ke dalam bumi. Itu. Wa alla tatalaffata biduni hajatin, adab bajalan lagi. Adab berjalan itu janganlah jisidin kita itu menoleh ke kiri ke kanan ke situ kemari tanpa ada perlu. Baik berkendaraan atau bersepeda atau berjalan atau berjokong tahu tempat lah. Amunnya berkendaraan tinggal lo pindah terompak tiang listrik kan. Jadi mata kita itu adabnya lurus saja ke depan. Kita berjalan berkendaraan lurus saja ke depan. Kecuali ada perlu, contoh ada perlu ini orang bakiau.
Kita berjalan misalnya berjalan ya kalau mata kita lurus saja. Ada bagian oh banyak aloh jar. Maka kita itu hanya menoleh. Menoleh. Dan menolehnya itu kalau menurut gawian Rasulullah dengan muha dan dengan awaknya. Rasulullah itu menghormati orang, apalagi bagian ini orang tuha atau kuitan. Oh, diang ya. Orang Banjar diang ya Allah. Napa mah ieu paling lawan awak-awaknya. Kadang kayak itu aja. Napa mah aja. Itu belum sempurna lagi adab. Rasulullah tuh kayak itu, wahai Muhammad, jadi misalnya ada orang mengiau, orang ada adab juga lah mengiau Muhammad, orang wahai Rasulullah, ini orang yang ada adab mengiau Muhammad ya. Sidin berpaling dengan muha dan awaknya menghadap kepada orang itu menghormati. Itu akhlak Nabi Muhammad. Nah, kalau tidak ada perlu apa-apa, kita berjalan itu lurus aja mata ke depan, tapi dilihat juga lubak lah. Lubak dilihat lah lupina taruh lubak. Nah, mata kita itu jangan kasih to kamari, jelalatan. Nah, itu adab nih toh. Bila kita amalkan berpahala. Kita berjalan dah, mata kita lurus aja kada kasih to kamari kada, kecuali ada perlu. Itu adab. Au tataharraka biharakatin ghairi la'iqah la siyama idza kana fiha tashabbun bin nisa. Atau jasidin jangan juga engkau tuh bergerak dengan gerakan yang kada layak waktu berjalan tuh gerakan yang kada layak. Apakan lagi jasidin ini lalakian malah apakan lagi gerakannya itu menyerupai dengan gerakan bebinian. Kalau bebinian bujang biasanya lah berjalan itu nang kayak berjalan di atas tampik papan. Yalah. Nah, itu jalan bebinian kalau yang mencontohkan pian melihat kalau nang buan pragawati buan model-model itu kayak apa berjalannya. Cewek benar berjalannya, kadang nang bebirangkang tuh ada. Lalu misalnya ada laki-laki berjalan menuti jalan bebinian kayak berjalan di atas tampik papan aja. Itu kada boleh, kada layak bagi laki-laki. Sebaliknya bebinian menuruti jalan laki-laki kada boleh juga, kada layak juga. Apakah lagi laki-laki menyerupai bebinian? Minta maaf lah bencong atau adem. Kadang-kadang lah bencong itu inya kada aku nih kiau bencong sarik di kiau bencong. Oh bencong ya, kapung inya. Padahal seorang juga olah nggak jadi bencong nih toh. Jangan kiau aku bencong, kiau aku eke aja. Padahal lelaki orangnya. Wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minal rijal wan nisa. Rasulullah melaknat laki-laki nang menyerupai bebinian. Rasulullah melaknat bebinian nang menyerupai laki-laki. Mulai belakang misalnya rambut panjang. Rambut panjang digawil kawannya. Oh yang ya, diang ya. Sekali memalingi harap bahasa singot. Laki-laki menyerupai bebinian, rambutnya panjang, kada boleh juga. Atau misalnya bebinian betupi misalnya rambut hendep, dol aja, mulai sekalinya harawan diang, rambut hendep betupi kayak lalakian itu dilaknat Rasulullah. Jadi bebinian tuh menuruti kudratnya lah, apa kelakuannya lah, turuti. Jangan menuruti laki-laki kayak itu juga laki-laki, jangan menuruti bebinian. Hanya orang-orang nang minta maaf bencong, rasanya kada menerima ciptaan Allah. Seorang sudah diciptakan jadi laki-laki yang sempurna, kada menerima, kada mensyukuri, hendak jadi bebini sampai rambut dipanjangkan, bahkan diribunding, disamir pulang, kemudian bulu mata dirarap, dihalusi, ditipisi, begincuk, bepupur, kadang-kadang suntik silikon sehingga kancang dada. Lagian orangnya ada nang sampai operasi kelamin.
diubahnya kelamin itu. Nah, berjalannya kayak babinian, kadang-kadang beindrok, lagian beindrok. Nah, pandirannya eke. Nah, siapa naran nikam ya? Nama Eke Siska padahal Sukirman ngarannya. Siska ajar. Nah, pandirannya kayak babinian, itu dilaknat Allah. Dilaknat Allah. Dikiau bencong sarik padahal seorang juga. Nah, lain khunsa. Khunsa dalam bahasa fikih, khunsa bahasa Arabnya itu orang nang berisi alat kelamin dua. Ini alat kelamin dua, tapi jarang ada. 1000 itu paling kadida di kampung kita kadida. 1.000.000 itu paling seikong ada. Alat kelamin dua. Tapi keduanya juga berfungsi. Ini alat kelamin laki-laki, ada alat kelamin feminian, adanya bisi keduanya. Dihukumkan mana laki-laki kayaknya nih feminian kan? Lihati alat kelaminnya itu nang mana nang berfungsi. Bila alat kelamin laki-laki nang berfungsi berarti nya dihukumkan laki-laki. Harus menuruti gaya laki-laki bakopiah sembahyang. Tapi kalau misalnya alat kelamin perempuan itu nang berfungsi, nang bakamih itu nah, kalau ada Yudhistira, berartinya dihukumkan bebinian, berartinya sembahyangnya pakai mukena, ya Allah. Nah, itu jarang ada. Ini laki-laki jangan jadi begini. Atau bebinian gaya lelakian. Di segi pakaiannya kah, di segi tingkah lakunya kah, di segi pergaulannya kah, di segi bepandirnya kah, menuruti bebinian laki-laki atau bebinian menuruti gaya laki-laki, itu dilaknat Allah, dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila bebinian berjalan gaya bebinian juga, jangan menuruti gaya laki-laki, atau lelakian jangan menuruti gaya bebinian. Kadang-kadang sampai operasi plastik. Ini kadanya nang bencong aja operasi plastik, lalakian bebinian ada juga nang operasi plastik. Sebenarnya operasi plastik itu diperbolehkan untuk keperluan medis, itu aja penting. Contohnya, inya dapat bala disimbur muhanya dengan banyu cuka, gatah cuka, hancur muhanya ini kok. Ada orang jahat misalnya. Lalu misalnya ajar dokter nih supaya memperbaiki muhanya ini dioperasi dengan operasi plastik, diperbolehkan dia operasi plastik. Atau misalnya muhanya ini ditabrak truk, hancur muhanya, orang hidup aja hancur muhanya, untuk memperbaiki muhanya itu untuk keperluan medis, di ketika itu diperbolehkan dalam agama operasi plastik. Tapi misalnya orang ini normal aja, sehat aja, cuman sebuting aja kada percaya diri, hidung pesek, hendak dimancungi, lalu suntik silikon kah atau operasi plastik kah? Tahu ya apa caranya lah? Daging seorang juga kah atau adakah alatnya supaya diandak di situ? Misalnya daging dua, namanya musia burit seorang nih. Ditatak sedikit dagingnya diandak ke hidung. Haram misalnya bila laki mencium daging burit. Kada percaya diri. Yang misalnya kita sudah pesek, kayak sudah ya Allah. Pesek kita nih kada belawasan juga kita beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulullah, masuk surga masuk surga ada lagi pesek. Kada belawasan juga. Misalnya kita kayak ulonin awak kira. Syukuri aja apa adanya. Kita hirang di dunia ini kada belawasan juga. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulullah, masuk surga, hiranglah. Kada lagi hirang putih mencoronong, poteh koneng ujar orang Matapura. Misalnya sudah tuha umur aku tuha keriput sudah kada lagi bungas kayak bahari banyak bener begini lalakian anak kawan aku aja sakit hati misalnya sudah tuha, jangan kecewa. Asal kita beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulullah, masuk surga. Kadida lagi ini di dalam surga itu kadida lagi. Sehingga menangis ini zaman Nabi, aku ada masuk surga aja. Maksud Nabi itu di akhirat itu dianu makan. Rata-rata umurnya 30 tahun atau 33 tahun. Itu pasta 30
30 tahun itu. Hah? Ba'anom. Kada balawasan juga asal kita beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulullah. Dengan sebab itu insyaallah kita masuk surga akhirnya bungas, awak poteh, mencoronong. Asalnya misalnya awaknya kada tapi tinggi, misalnya melamar pekerjaan ditolak orang terus. Karena awak itu nggak ada tinggi ya. Ada orang kayak itu, jangan kecewa. Kena di akhirat kena ideal aja ukuran awaknya itu. Asal beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, masuk surga bagus. Misalnya di dunia aku ini kada tapi montok awaknya, ada bebinian yang kada percaya diri, kada tapi montok awak. Jangan sakit hati. Itu Allah Ta'ala ngampun perbuatan. Kalau kita punya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, masuk surga, montok, semok ya orang lain, seksi montok. Nah, di dalam surga itu bagus perataan. Hidung mancung, awak putih, bungas, bahkan bebinian. Di dunia umat Rasulullah masuk surga itu pian lebih bungas daripada bidadari. Bidadari itu kada ada apa-apanya dibandingkan bebinian masuk surga. Lebih bungas daripada bidadari. Lebih bungas daripada bidadari. Nah, jadi jangan kada percaya diri aja walaupun hidung kada mancung, kada usah dioperasi. Kada usah kalau misalnya ditatak sini lalu ditambah sini sedikit, itu kacau kayaknya. Ini kira-kira ada juga suntikannya supaya mengencangkan, mun hilang habis duit, habis obatnya timbul meja pina piron. Habis syukuri aja apa adanya. Jangan kada percaya diri. Ada juga minta maaf lah, wah ini kira-kira ibu-ibu kada dapang leh tato kening. Ada juga tato kening, kada lagi nih nang kayak nang batulis kaning kan. Kalau tulis kaning kan supaya mana balik ya kalau karena air hilang. Kalau ini ada lagi tato kening, di tatonya ini nih dengan tato hirang permanen, sehingga bangun guring gak, hendak guring gak, imbah kabomaan ketetap aja bagus. Kayak rapin itu hanya tato permanen, tatonya ada boleh juga itu. Apalagi misalnya banyak ada masuk kayak apa, mandi wajib kayak apa wudu. Tato kening, di tatonya ini kening ini sehingga hilang tabel, bagus kelihatannya. Tapi kalau gigi palsu itu kada masuk. Boleh gigi palsu tuh untuk keperluan. Wah kan ada boleh misalnya boleh aja gigi palsu itu. Wah ini ada kisahnya bulu mata anti badai. Bulu mata anti badai. Nah bulu mata tuh apa aja hukumnya? Amnya gasan laki kada bapak, laki seorang. Amnya bagagasan laki orang ada boleh. Palsu juga ada bulu mata anti badai. Ada lagi ngarannya jambul, terongan, Casablanca, macam-macam ngarannya. Berapa bebinian bejambul-jambul, baik bejelbab, baik ditutupi rambutnya. Ada pandiran-pandiran bubuan bebinian wah ini rambutmu mahkotamu, itu lain jilbabmu mahkotamu. Itu nang bujurnya. Bukan jambulmu mahkotamu, tapi jilbabmu mahkotamu. Mahkota untuk menuju ke dalam surga. Wa alla tata'ammada an-nazra fin nawafidhi wal abwabi. Adab berjalan lagi sirin, jangan kita itu basing aja memandang ke lubang-lubang rumah orang atau pintu-pintu rumah orang yang terbuka. Kita berjalan di suatu kampung atau di suatu gang, di situ banyak rumah orang, lalu ada rumah orang berlubang, lalu lompat menjinguk bang setempat jen. Nah itu kada boleh menjinguk lubang rumah orang, kada boleh itu. Lebih baik jar mata kita ditusuk dengan besi daripada mata kita ini melihat lubang di rumah orang. Opini orang apakah membuka aurat kah atau apakah di dalam rumah, jangan dilihati. Ini ada orang iseng-iseng 4-7 biji jengok, empat bejangok lain misalnya bepadah, empat rumah, ampun rumah aku 4 menjangok lah, jangok kada apa tak? Ini kada bepadah. Atau jesirin pintu
Nah pintu tuh lain lubang lo pintu misalnya kita berjalan nih ada nih berjalan kita melalui rumah orang pintunya tuh kebetulan terbuka lalu menjenguk gua ada boleh juga ada boleh juga atau kecuali beizin ampun rumah aku empat berjenguk lah ke rumah iga mayu ya jenguk sampai pintu rumah yang terbuka tuh kada boleh kita menjenguk nah itu sedikit lagi. Au fi wujuhil marrina warrakibin, atau melihat memandang ke wajah-wajah muha orang nang lalu lalang. Ini biasanya orang-orang nang katuju nongkrong di pinggir jalan atau di pos-pos kamling beban lalakian pangala katuju nongkrong. Tapi kada menutup kemungkinan yun bebinian. Misalnya di situ ada orang lalu menjangi muha orang lalu dijangi muha orang itu kada beadab juga. Jangan dicangangi muha orang, lopena orang kada nyaman dicangangi salah tingkah orang, salah tingkah. Dicangangi muha orang. Rasulullah itu sini seorang kada pernah melotot kepada muha orang. Mun biyen ni kada apa lah. Ini melihat muha ulun kada apa. Ulun melihat biyen kada apa ini di segi belajar ilmu parduain. Ini misalnya nang kada ada hubungan apa-apa tuh nah. Orang berjalan katuju begana di pinggir mah melihat muha orang orang nang mulai lalu sampai hilang dilihatinya muhanya itu kada badab. Atau misalnya orang makan dilihati muhanya kari nyaman biar makan lah makan misalnya nyuap nasi dilihati orang itu nah kari nyaman. Ulun aja nah bawirid di sini sembayang jadi imam bawirid ulun kan biasanya bawirid madep ke itu madep ke itu ya Allah. Separuh menghadap kiblat kan biasanya menghargai kiblat bang. Menghadap jamaah misalnya ulun gitu nah ada juga di antara orang lain jamaah kita lah namun jamaah kita nang rutin itu kan kada lagi ancak sudah melihat ulun kada baru lagi melotot ke orang ini orang nang hanya datang nah empat sekali aja ke sini ulun merasa dicangangi itu jangan kamu ulun kadang-kadang misalnya di sini kan ada cangang belindung ulun kayak itu nah belindung lawan gitu nah asusupan ulun dicangangi itu kari nyaman biar dicangangi orang tuh salah tingkah tapi misalnya di situ dah cangang ulun belindung ulun di mimbar kayak gitu ulun nah kalau Rasulullah itu sini kita pernah melotot mencanging bila berhadapan orang tuh sini kadang mencanging makanya apa kali orang makan dicangangi atau dihitungi suapannya biar biasanya makan nah satu aja dihitungi ya 2 suapan dah biar tadi jana kada nyaman biar nah itu. Kemudian jangan juga melihati ke wajah orang-orang nang berkendaraan kan biasanya kita bagana di pinggir jalan nongkrong di pinggirnya lalu melihati muha orang nang berkendaraan lalu lalang muha orang berkendaraan kah atau orang muha berjalan kah. Nah itu kada beadab kita mencangangi melotot kepada muha orang itu. Wa khususan an-nisa al-ajnabiyat apakan lagi sini seorang laki-laki melotot beranda memandangnya kepada perempuan yang bukan mahramnya haram hukumnya nih ulun lawan pian itu bukan mahramnya akan arti bukan mahramnya itu boleh kawin ulun kada boleh memandang ke pian dan pian kada boleh memandang kepada ulun kecuali ada kecualinya pada 4 tempat boleh. Nah, yang pertama 4 tempat. Nah, katakanlah ketika belajar ilmu fardu ain. Apa ilmu fardu ain? Ilmu fikih, tauhid, tasawuf. Yang kita bicarakan ini adab ya tasawuf. Di ketika kita belajar ilmu fardu ain boleh misalnya di situ jamaahnya bebinian berataan, gurunya lalakian. Contohnya kayak kita nih, tapi ulun lain guru lah, ustadz lain juga kaum muslimin wal muslimat. Ulun boleh melihat muha pian boleh juga melihat muha ulun, tapi muha aja kada boleh nang selain muha misalnya aurat kada boleh. Tapi di segi belajar ilmu fardu ain itu diperbolehkan. Pian memandang kepada ulun atau ulun memandang kepada pian boleh aja di ketika belajar ilmu fardu ain, ketika belajaran. Nah nomor 2 ketika
berjual beli, bertukar. Misalnya babinian inya bawarong, berjualan di warung, ulun datang ke situ batu tukar, kan bukan mahramnya kalau tah. Bolehlah melihat muhanya, boleh di ketika jual beli, tapi ala kadarnya juga melihat muhanya itu. Babinian boleh melihat ulun, ulun boleh melihat muhanya ketika berjual beli. Bapak mun kada dilihati muhanya, kita kada tahu siapa gitu. Siapa tadi menjuali aku? Nih barangnya rusak mah kayak apa membelikan ngaleh. Di ketika berjual beli. Nah, berjual beli. Nomor 3, ketika berobat. Misalnya orang laki-laki hendak, misalnya garing, misalnya hendak bersuntik, hendak berobat. Kalau masih ada dokter laki-laki, haram hukumnya ulun ke dokter perempuan yang bukan mahram bagi ulun. Misalnya di sini kan Bapak Bandi, ya lah Om Bandi. Ulun ke situ misalnya bersuntik, jangan misalnya ke. Soalnya bila menyuntik kan ulun melihat muhanya, inya mulut aurat ulun dibukanya buritnya disuntik. Selama ada pian kayak itu juga. Selama ada dokter laki-laki, misalnya selama ada mantri perempuan ke mantri perempuan, kecuali kan tidak lagi mantri perempuan ayuha kawadah mantri laki-laki amun kadida lagi. Nah, ketika kita berobat misalnya laki-laki yang bukan muhrimnya dengan perempuan yang bukan muhrimnya, misalnya perempuan itu dokter atau laki-laki dokter, boleh aja ketika berobat. Misalnya di kampung itu kali ada lagi mantri laki-laki, adanya mantri perempuan aja, boleh ulun ke situ. Berobat kan ulun melihat mukanya, inya melihat mau ulun, inya melihat aurat ulun tak paksa ulun dah, boleh. Nang kayak itu juga minta maaf lah. Sama juga kalau berobat beurut toh. Ulun laki-laki ini kada boleh misalnya ulun tasilahu, nauzubillah bang, contoh aja tasilahu nih. Pinggangnya sakit hendak beurut, mencari peurutan tuh nang laki-laki juga. Jangan mencari paurutan babinian nang bukan mahramnya. Kecuali misalnya paurutan bini seorang ada apa-apa, atau mama seorang ada apa-apa. Nih perempuan nang boleh kawin. Ulun misalnya tasilahu, nauzubillah bang, hendak mencari paurutan tuh paurutan laki-laki aja. Kecuali kadida lagi di situ paurutan laki-laki, adanya satu-satunya paurutan babinian, hanyar ulun berobat minta urutakan lawan babinian itu karena kadeda lagi. Tapi ini kampung kita ini banyak bubuhan laki-laki banyak juga tuh urut bukan babinian kayak itu juga pian misalnya tasilahu atau sakit pinggang, kada boleh beurut kepada laki-laki yang bukan mahramnya, tukang urut misalnya laki-laki. Selama ada babinian tukang urut, minta urutakan non babinian sesama pian aja. Kecuali kadeda lagi babinian hanyar, itu pun karena terpaksa juga mau kada diurut bebangat sakitnya, ayuha beurut lawan laki. Itu ketika berobat. Boleh laki-laki melihat kepada perempuan, perempuan melihat kepada laki, boleh di ketika berobat. Dan yang pertama tadi ketika menuntut ilmu, ketika belajar, ketika jual beli, ketika berobat. Yang keempat ketika jadi saksi atau jadi saksi atau melihat saksi. Kan di persidangan misalnya saksinya perempuan. Kan kita bila mendatangkan saksi itu harus melihat orangnya kalau melihat kita misalnya saksinya perempuan, di situ kita diperbolehkan melihat perempuan ala kadarnya itu juga. Selain daripada 4 itu, kada boleh laki-laki berendam memandangnya kepada perempuan yang bukan mahramnya, dan sebaliknya kada boleh juga perempuan itu memandang kepada laki-laki yang bukan mahramnya, kecuali suaminya seorang. Suami itu kan dulunya sebelum kawin itu bukan mahram, tapi sudah kawin itu halal sudah. Adakah Bu pertanyaan? Silakan. Ini maksudnya memandang berendam lah. Ujar Sayyidina Ali, lakal ula wa alaika saniyah. Boleh kamu melihat kepada perempuan itu satu mat saja, dan mudarat mandua kali. Misalnya ulun berjalan misalnya ulun di jalan, ada misalnya babinian bungas benar, poteh koneng, bungas hidung mancung, pokoknya bungas pak. Lalu ulun misalnya
Melihat kayak itu aja sudah hai. Capatakan, kembalikan pandangan itu. Amunnya melihat itu lain, melihat itu memandang. Barandam itu nang haram. Membuliki. Nah, boleh aja sekali ini toh. Siapa tadi? Naja, sudah hai. Itu lakal ula boleh nang pertama. Wa alaika saniyah kada boleh nang nomor 2 membuliki nang dua kali. Nang nomor 2 ni boleh berendam pulang. Sedangkan kada berendam aja tapi aku aja sekali aja melihatnya, tapi sekali berendam juga. Sekali pandangan pertama tapi berendam juga ada boleh juga. Amunya melihat satu mat aja rezeki. Amunya dua kali itu dosa. Apa kan? Aku sekali aja tapi berendam mencangangi menjanaki. Apakan lagi nang dijanaki ini laki-laki tabungas pada laki seorang di rumah. Yam sudah kacau, bisa kecewa toh. Oma aja aku nih nasib jar. Jangannya tadi aku aja kawin lawan nang inya aja menyesal kalau abahnya aja tabungas inya pada abahnya di rumahnya. Nah bisa kayak itu ya. Pian baik. Laki-laki pun kayak itu juga. Bahayanya tuh bila lihat misalnya di pinggir jalan atau di mana melihat bebini nang tabungas pada bini seorang di rumah. Menilai pulang bungas inya pada bini seorang, bisa sakit hati tak? Bisa kecewa tuh. Oleh karena itu bebinian atau lelakian itu menjaga pandangannya, jangan dipandangkan kepada yang ada aja. Jangan memandang kepada nang kada dibolehkan. Kada ada pertanyaan kah? Adakah pertanyaan? Kami jalan. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Mudahan dosa kita diampuni Allah, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat seberata diampuni Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan juga semua kita ini panjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah, mati beriman, husnul khatimah, sempurna iman kita, dilepaskan Allah daripada siksa dan fitnah kubur, dan mendapatkan syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala tilka niyah wa ila hadrat Nabi tawassulan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir